Selamat pagi sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu dan hari yang baru. Sebelum beraktivitas kami ingin disapa oleh firman-Mu, maka tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum engkau bekerja dan juga melakukan pelayananmu, dengarkanlah firman Tuhan yang membekali engkau pada hari ini, yang diaturkan pada kita, yang diambil dari kitab Raja-Raja yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Asyur untuk menghujat aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali dalam kehidupan kita terjebak dalam suatu situasi yang mungkin di luar pemikiran kita. Itu bisa terjadi pada kita. Bisa saja kita tanpa kita sadari berada dalam satu kesulitan yang sangat luar biasa, yang menyebabkan kita seolah-olah merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh para sahabat-sahabat kita, dan kita merasa sendiri. Dan tentu hal ini menyebabkan kita sangat tertekan. Dan dalam menghadapi situasi seperti ini ada banyak dampak-dampak yang terjadi. Ada yang mentalnya terganggu, ada yang penyakitnya bertambah, muncul penyakit-penyakit yang baru seperti asam urat, bahkan mungkin stroke dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sebetulnya dari dalam perjalanan hidup ini tidak akan pernah datar-datar saja, karena akan selalu ada gelombang-gelombang yang datang ke hadapan kita. Dan ketika gelombang itu tenang, hidup ini akan sangat indah dan kita boleh melakukan aktivitas sesuai dengan prediksi-prediksi kita. Tapi manakala gelombang datar menjadi badai, di sana kita mungkin sangat banyak yang terkejut. Lalu apa yang kita lakukan untuk menghadapi badai kehidupan itu? Yang harus kita lakukan, banyak orang melakukannya dalam dua pilihan. Pertama, dia mencari kekuatan-kekuatan lain, solusi-solusi lain di dunia ini, atau dalam perkataan lain, tidak ragu-ragu meninggalkan Tuhannya, bahkan menggadaikan imannya, murtad, pergi kepada kepercayaan yang lain. Tetapi ada juga yang kembali ke rumah Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Hizkia yang di nats kita ini. Saudara, Raja Hizkia ketika Asyur sudah menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat, super power di kala itu, yang banyak sekali menaklukkan negara-negara sekitar, ingin menguasai Yehuda atau Israel. Maka juru minum yang juga menjadi juru runding daripada Asyur mendatangi Hizkia dengan angkunya, dengan pongahnya. Mereka bersama dengan pasukannya menghina, menakuti, menggertak Yehuda atau Yahudi atau bangsa Israel. Mendengar itu Hizkia berkabung. Tapi Hizkia melakukan pilihan yang baik, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia masuk ke kemah, dia berkabung, dan dia meminta kepada Tuhan. Itu makanya ketika hal ini diketahui oleh Yesaya, Tuhan melalui Yesaya, Tuhan mengatakan, berkatalah Yesaya kepada, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, jangan takut. Ini yang menjadi sangat luar biasa.
Ketika kesesakan topan keras melanda hidupmu, jangan takut. Dan ini juga dilakukan atau di satu pengalaman yang dirasakan oleh pemazmur, di mana di dalam Pemazmur 118 di ayat yang kelima dan keenam dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ketika di dalam segala kesesakan kau datang kepada Tuhan dan Tuhan mau menerimamu dan Tuhan mau berada di pihakmu, tidak ada yang dapat dilakukan dunia ini terhadapmu. Tidak ada yang memisahkan engkau dari Tuhan, sehebat apapun persoalan itu, karena Tuhan akan menuntunmu keluar dari segala persoalan. Itu luar biasanya kasih Tuhan kepadamu. Dan itu juga disaksikan oleh Rasul Paulus ketika dia banyak mengalami tantangan dalam upaya pekabaran Injil. Dia mengatakan di dalam surat Roma pasal 8, ya, Rom pasal 8 ayat 35 sampai 37, dia mengatakan seperti ini. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Itu luar biasa, itu indah. Jadi hari ini engkau disapa bahwa Tuhan mengasihimu. Meski gelombang ada dalam hidupmu, meski persoalan ada dalam hidupmu, dan sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa engkau tidak akan pernah menghadapi persoalan. Tetapi ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi badai apapun, jangan pergi atau jangan berpaling dari Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Dan oleh karena itu, apapun itu, apakah itu kelaparan, apa itu penindasan, dan lain sebagainya, tidak ada yang memisahkan engkau dari Kristus. Kita adalah orang-orang yang menang. Camkan itu. Selamat menunaikan, selamat menebar kebaikan. Tuhan ada di pihakmu. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan kami percaya hari ini dan sampai selamanya Engkau pasti akan menyertai kami. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Amin.